Sering ada teman-teman tanya saya, itu lebih enak di Indonesia atau di Malaysia? Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Ivy Pan. Saya mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi di FKG UGM Yogyakarta. Dan saya udah tinggal di Jogja selama 6 tahun. Jadi banyak teman-teman penasaran, oh kamu orang Malaysia, terus kamu tinggal di Indonesia begitu lama. Jadi menurut kamu ya, itu lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dan saya mulai dari Malaysia aja ya. Kalau di Malaysia, itu kelebihannya di kesehatannya. Kalau saya di Malaysia, saya terima perawatan, obat-obatan apa, itu lebih murah berbanding saya di Indonesia. Itu bukan kerana saya orang asing di Indonesia, tetapi tarif pelanggan biasa itu bukan disubsidikan. Kalau kemarin ya saya sempat dislokasi bahu saya di Bandung gitu. Terus saya cuman ke rumah sakit ke IGD, gak diapa-apain, cuma dikasih obat itu udah 300,000. Wah, luar biasa. Tapi kalau saya di Malaysia, saya ke spesialis hidung, itu malah dicek pakai kamera hidung dimasuki, itu termasuk obat itu semua dan itu cuma 300,000. Dan kalau di Malaysia, di hospital kerajaan atau hospital pemerintahan, itu orang Malaysia cuma bayar 15,000, itu udah dapat pelayanan kesehatan yang sangat bagus. Tapi kalau di Indonesia ya, itu harus BPJS, itu kamu harus tetap bayar gitu. Dan beberapa tahun yang lalu saya ada pengalaman yang sangat tidak enak di Indonesia. Saya dislokasi bahu saya, terus saya ke IGD sesuatu rumah sakit di Jogja. Terus saya diminta tunggu lama kerana bahu saya udah balikin sendiri. Kerana kalau dislokasi dia akan balikin sendiri secara natural gitu. Ya, serem ya. Tapi selepas 2 jam itu dokternya ketemu saya. Dia cek terus dokternya gak mau kasih saya surat cuti atau surat libur. Itu saya minta dokternya untuk kasih saya libur 1 hari untuk besok kerana bahu saya udah sangat sakit, barusan dislokasi dan esok ada praktikum, kami harus ukir gigi gitu dan harus pakai kekuatan gitu. Jadi otot saya emang gak bisa. Terus dengan kecewanya dokternya bilang sepertinya saya mau sengaja bolosin kuliahnya, praktikumnya, dan itu bikin saya sangat kecewa sih. Menurut saya ya, dia sebagai dokter itu pertimbangannya bukan di kesehatan atau kebaikan saya sebagai pasien, tetapi ke disiplin saya, apakah saya akan pakai alasan ini untuk bolos kuliah gitu. Itu ke dokter itu ya, saya udah dislokasi bahu, kamu menurut kamu ya itu apakah alasan itu untuk bolos kuliah? Itu menurut saya itu sangat kecewa sekali. Dan untungnya keesokan saya gak ke praktikum kerana selepas saya bangun bahu saya sakit banget. Dan ya itu salah satu experience saya di Indonesia ya. Dan kalau untuk makanan, kerana saya orang Malaysia, lahir di Malaysia, makan makanan Malaysia 20 tahun, pasti saya merasa makanan Malaysia lebih cocok untuk saya. Tapi untung makanan Indonesia saya juga suka banget kerana pedas, jadi ya saya suka. Tapi ada satu, mungkin kebersihan makanan itu kurang berbanding di Malaysia kerana saya di Malaysia, saya makan di makanan tepi jalan apa-apa. Tapi kalau saya sampai di Indonesia ya, itu kalau saya udah bisa merasa, oh itu gak bisa tahan gitu. Dan mula-mula kami mahasiswa Malaysia 33 orang sampai di Jogja ya. Itu pada minggu pertama udah ada 8 orang masuk rumah sakit gara-gara sakit perut. Kami belum bisa tahan makanan di Indonesia gitu. Tetapi selepas 1-2 bulan itu udah okay. Tetapi ya saya observasi emang penyediaan makanan di Indonesia masih kurang kerana teman-teman saya dia makan mie ayam di tepi jalan gitu yang orang pakai itu troli terus masak gitu ya. Itu sayurnya gak dicuci, itu langsung dicah gitu. Dan teman-teman pas dia makan itu ada apa ya, ada pasir gitu. Dan kalau saya suka banget makan mie bakso. Saya udah makan beberapa tahun baru saya sadar itu mie
bakso itu supnya itu airnya langsung dari keran, itu bukan dari galon. Dan saya merasa kok saya bisa survive, saya bisa hidup beberapa tahun nggak apa-apa gitu. Dan selepas saya tahu, saya kurangin ke warung itu, tetapi kadang-kadang saya juga makan ke sana gitu. Dan untuk barangan tertentu seperti barangan elektronik atau barangan mewah seperti Nike, Adidas, itu lebih murah di Malaysia kerana kemarin saya lagi membandingkan harga sepatu Nike yang sama di Indonesia sama di Malaysia. Ternyata yang di Malaysia itu lebih murah 300,000 gitu. Dan untuk kabel-kabel, kemarin saya lagi mau beli kabel. Saya tahu itu kabel ya, kalau di Taobao, kalau di Malaysia itu cuma 15,000. Bahkan ada orang yang jual 8,000 itu kabel kecil. Tetapi kemarin saya ke salah satu toko HP di Jogja, itu orang jualnya 100,000. Terus saya negoin, katanya nggak bisa kurang. Nah, saya pikir ya mending saya beli di Malaysia gitu. Jadi kalau ada barangan, misalnya saya ganti HP baru, saya ganti laptop baru ya, semua saya beli di Malaysia. Beli di Malaysia itu boxnya itu bekasnya saya dibuka, baru dibawa balik ke Indonesia. Kerana kalau saya nggak buka ya, itu saya dengar ada cerita akan kena cukai gitu, kena tax ya. Jadi saya harus buka semua boxnya gitu. Mungkin saya di Malaysia, saya hidup di kota ya. Jadi itu kalau mau cari sesuatu barang, itu mudah terjangkau dan itu murah lagi. Dan kalau saya di Malaysia, mau ke mana-mana, saya pakai mobil. Jadi enak ya. Kalau saya di Indonesia, saya pakai motor kerana motornya itu lebih enak berbanding kamu pakai mobil kerana sangat macet sekali dan jalannya lebih kecil gitu. Kalau di Malaysia, jalannya lebih lebar. Tapi kalau kamu pakai motor di Malaysia itu bahaya kerana itu lebih banyak mobil berbanding sepeda motor, sehingga semuanya pakai mobil gitu. Jadi nggak takut hujan, nggak takut matahari. Ngomong tentang cuaca ya, menurut saya Malaysia itu lebih panas. Udah beberapa kali saya bilang di video saya, Malaysia emang lebih panas. Jangan bilang Cameron Highland ya, di Indonesia itu banyak sekali Cameron Highlandnya, sehingga itu udah biasa ya. Itu di utara Jalan Kaliurang itu udah Cameron Highland sendiri. Itu emang kalau kepanasan Malaysia seperti apa ya, seperti kota Semarang. Kemarin saya main ke Semarang ya, saya merasa wah itu cuacanya emang seperti Malaysia, panas. Kalau menurut saya ya, saya merasa orang Indonesia itu lebih ramah. Kalau di Malaysia itu orang-orang di tempat otoritas seperti satpam itu, menurut saya mereka sangat kasar berbanding satpamnya di Indonesia. Nah, kemarin saya ke Bank Mandiri di Jogja, pas saya masuk pintunya, satpamnya datang menyapa, datang salam, tanya saya mau apain gitu, terus bantu pencet tombol yang betul, ambil nomor antrian dan saya cuma tinggal tunggu. Tetapi pas saya di Malaysia, pas saya ke banknya, saya masuk terus kerana saya mau aktifkan akaun bank saya ya. Jadi saya nggak tahu mempencet tombol apa. Selepas saya misalnya pencet tombol A, terus saya antrian 1 jam. Pas udah sampai saya baru dikasih tahu, kamu pencetnya salah, kamu harus pencet tombolnya B. Terus saya antrian lagi. Saya merasa kalau ada orang di sana membantu kasih tahu, kamu harus pencet tombol mana, kan itu lebih enak. Tetapi satpamnya di Bank Malaysia itu lebih ke orang yang tua, mereka lagi pegang itu senjata, ngantuk di sana. Dan itu kalau Malaysia ya, itu kekurangan orang yang mau menjadi satpam gitu. Jadi satpam di Malaysia itu rata-rata orang yang tua, orang yang kurang pendidikannya, jadi kasar, dan itu biasanya diisi oleh orang Bangladeshi. Itu berbeda dengan satpam di Indonesia. Itu satpamnya emang benar-benaran sangat membantu. Dan itu satpamnya semua mas-mas ganteng gitu. Itu bukan seperti satpam di Malaysia itu mas-mas pak-pak yang tua. Dan kalau di Malaysia itu safety-nya, keamanannya itu kurang ya. Jadi kalau kalian pernah main ke rumah orang Malaysia, itu pasti pintunya, tingkapnya ada grill, ada logamnya, biar itu malingnya gak masuk ke dalam rumah gitu. Kerana kalau tingkapnya gak kira sebesar apa, sekecil apa, kamu gak pasang grill, itu nanti malingnya akan masuk. Itu dari tingkap
tingkap kamar mandi itu juga bisa masuk mereka walaupun kecil gitu. Kalau rumah di Indonesia itu gak butuh grill. Mula-mula saya sampai di Jogja, saya kaget, kok semua rumah-rumah seperti villa wisata gitu gak ada grill kan? Grillnya mengkurangkan estetikanya ya. Jadi mula-mula saya tinggal di kos saya merasa apakah ini normal, apakah ini aman. Dan pas saya buka tingkap saya bisa lihat ada ada pekerja konstruksi, mereka lagi bikin rumah gitu. Saya pikir, waduh, itu mungkin mereka melihat ini Cak Ayu sendirian di dalam kamar, apakah mereka akan memanjat atap terus masukin ke kamar saya. Dan saya aman-aman di sini, jadi jawapannya enggak. Jadi kalau di Malaysia itu tidak, kalau Malaysia pasti pasang grill kerana takut ada yang panjat masuk ya. Saya tahu itu di Indonesia enggak 100% aman, di Malaysia enggak 100% bahaya, tetapi kalau mau membandingkan ya, saya merasa di Indonesia itu lebih aman. Kerana kemarin ya, saya lagi main futsal gitu, terus ada satu mas gitu, namanya Fit, dia asli Makassar, dia datang lagi ngobrol dengan saya, kenalan dengan saya gitu. Terus saya juga kenalan dengan dia, dan dia bilang, kamu besok mau jalan-jalan gak? Terus saya kaget, itu gak kenal 5 menit saya udah setuju mau jalan-jalan dengan Fit. Dan saya malah ajak teman Jepang saya, namanya Sayaka. Kami berdua sama Fit dan Ganesha, 2 cewek asing dan 2 cowok Indonesia. Kami main ke pantai selatan di Jogja gitu. Dan selepas saya dolan habis, sekarang saya fikir balik ya, waduh, kalau di Malaysia kamu kayak gitu habis itu ceweknya habis gitu. Ternyata digituin di Indonesia aman ya. Kamu kenalan cowok baru, kamu dolan dengan cowok itu baliknya juga aman. Itu saya gak berani coba seperti itu di Malaysia. Dan kemarin ada cerita, ada satu cewek hampir digituin di kosnya oleh cowok jahat gitu. Itu diviralkan di WA grupnya, dijadiin satu message, diviralkan di line di WA group. Dan saya kaget kerana saya lihat dari respons orang Indonesia how seperti ini ya, itu bisa menggoncangkan satu kota gitu. Dari respons orang Indonesia saya bisa lihat ya how seperti ini sangat serius gitu. Apakah perbezaan antara keamanan Singapura sama Jogja? Kalau di Singapura ya, itu keamanan itu diketatkan kerana undang-undang. Kalau di Jogja ya, itu aman kerana itu ada kesadaran civic oleh orang Jogja. Kalau kemarin saya naik Gojek jam 1 pagi sampai di rumah aman. Dan kemarin saya pengen ke bandara jam 4 pagi naik Go-Kart aman juga. Dan ada lagi kemarin saya lagi bawa teman Malaysia saya, kami naik sepeda motor lagi main-main di Pacitan. Kalau di dekat Sungai Marun ya, kemarin beberapa tahun yang lalu lagi dibikin jalan baru aspal gitu. Jadi jalannya lagi jelek dan Google Map-nya dibawa kami ke sana. Dan kerana motor saya udah sampai satu tahap gak bisa maju, gak bisa mundur, maka kami terjebak di sana sehingga ada 2 mas. Mereka pekerja yang lagi bikin jalan itu, mereka lihat kami 2 cewek asing terjebak di sana. Terus satu masnya dia bantuin kami bawa motornya, bawa satu orang dulu, terus naik. Dia minta satu teman bawa motor, bawa teman Malaysia saya yang lain naik gitu. Itu pada seumur hidup saya gak pernah menyerahkan nyawa saya kepada orang asing yang saya gak kenal sampai 5 menit. Itu saya takut sampai saya lagi pegang bahunya sampai ketat sekali kerana jalannya emang sangat serem, banyak batu bata, pokoknya serem sekali gitu. Pas saya sampai ya, itu muka saya udah putih semua. Nah itu masnya gak minta imbalan apa-apa. Dan saya merasa ya, kalau di Malaysia kamu 2 cewek naik motor 2 cowok yang gak kenal, saya gak janji aman. Tapi ternyata di Indonesia itu
mereka begitu membantu gitu. Mereka gak apa-apain gitu, cuma membawa kami sampai ke tempat aman gitu. Itu luar biasa sekali. Itu kalau masnya lihat video ini masih ingat, saya mau bilang terima kasih, sangat terima kasih. Kalau untuk saya merasa saya lebih happy di Indonesia kerana orangnya ramah. Kerana saya di Jogja itu kehidupannya juga agak slow, itu lebih santai gitu. Orangnya gak stres gitu dan orangnya juga ramah. Saya tahu kalau saya kesusahan, saya gak usah panik, pasti ada yang membantu. Misalnya itu gak ada ban, pasti yang membantu. Itu gak takut sendirian gitu. Makanya kalau teman tanya saya apakah saya ada keluarga di Indonesia, saya merasa enggak butuh keluarga kerana semua orang Indonesia itu udah menjadi keluarga saya. Itu luar biasanya di sini kalau orang Indonesia tahu kami orang asing sendirian di Indonesia, itu mereka mengambil tanggungjawab sebagai keluarga tanpa hubungan darah kepada kami. Dan kalau saya di Jogja ya, itu orangnya banyak senyum, banyak ramah. Jadi itu kamu kalau keluar, kamu ketemu orang, kamu bukan stres, kamu malah seneng ketemu orang. Kalau untuk saya ya itu sangat penting kerana saya introvert, saya jarang mau keluar kenal orang. Tetapi kalau saya di Jogja, saya keluar, saya makan, ketemu ibu warungnya, terus saya ke kampus, ketemu dosen, ketemu teman-teman saya. Itu pas saya sampai ke kos, itu saya jadi gembira gitu. Saya merasa ya semua orang di Jogja itu sangat nice sekali, sehingga kamu seperti hidup di paradise, di surga gitu, di mana semua orang sangat santai, semua orang sangat nice, semua positif aja. Jadi kamu gak usah ke surga, itu surganya udah ada di bumi, itu kota Jogja. Dan kalau untuk tempat wisata ya, saya merasa Indonesia itu luar biasa sekali. Indonesia ada 17,000 pulau dan begitu panjang pantainya. Itu berbanding Malaysia ya. Maaf ya, itu tidak bisa dibandingkan kerana Malaysia juga ada keindahan sendiri. Tetapi kalau kamu mau dibanding dengan Indonesia di sini, Malaysia di sini. Itu kerana keindahan Indonesia itu luar biasa. Ada gunung berapi, itu terus itu pantai, itu pulaunya itu seperti pantainya di Espanyol, di Greek gitu. Kamu gak usah ke Eropah, kamu tinggal ke Indonesia aja, kamu udah dapat semuanya. Saya merasa kalau tempat wisata di Malaysia terlalu dipaksakan. Itu kalau mereka mau menjadikan tempat wisata itu tidak natural gitu. Itu mereka kasih lukisan dinding terus dicat warna-warni gitu. Itu gak natural seperti di Indonesia. Itu walaupun infrastrukturnya kurang, tetapi tetap keindahannya ada. Jadi wisatawan asing tetap datang. Kalau saya di Malaysia ya, saya merasa biasa-biasa aja. Mungkin apakah saya udah biasa atau gimana, tetapi saya membandingkan ya emang biasa aja. Kamu bayangkan ya, kalau saya di Jogja, itu saya bangun pagi, dari kos saya bisa lihat Gunung Merapi. Setiap hari saya lihat Gunung Merapi. Tapi kalau di Malaysia saya merasa biasa aja. Itu pantainya ya biasa. Kalau pantai yang cantik ya ada, itu tempat wisatanya, pulaunya yang sangat jauh gitu. Kemarin saya main ke Semporna di Sabah, saya merasa ya biasa aja. Gimana mau membandingkan dengan Indonesia? Coba kamu membandingkan pulau-pulau biasa dengan Komodo, gimana sih? Itu satu di atas, satu di bawah, itu jauh sekali. Gak bisa membandingkan. Dan kerana ini ya, saya merasa Indonesia itu juga lebih happening. Pas saya sampai di Jogja ya, saya sangat senang kerana saya lihat di Instagram, bahkan di mana-mana ada banyak poster, ada konser ini, ada acara ini, banyak sekali. Itu seperti kota wisata yang sangat happening gitu. Kalau saya di Penang, kadang-kadang ada acaranya, tetapi itu bukan hampir setiap hari. Kalau di Jogja pasti ada sesuatu yang berlaku. Kalau saya di Jogja, saya merasa duduk di dalam kos sepanjang hari, gak kemana-mana. Saya merasa saya miss out sesuatu gitu. Berbanding kalau saya di Malaysia, kalau orang Malaysia ya, kami hangoutnya kayaknya makan ke restoran Korea gitu, ke mall
mall gitu, itu biasanya nggak ajak ke pantai atau gimana. Tapi kalau di Jogja ya, wah, saya bisa diajak untuk mendaki gunung berapi, saya bisa diajak camping ke pantai. Itu Happy New Year-nya, saya pernah camping di pantai selatan dan itu ada banyak fireworks gitu. Itu luar biasa sekali, sangat cantik sekali. Ternyata kalau orang Malaysia itu Happy New Year-nya nonton TV atau di luar, di mall, countdown ya. Tetapi kalau orang Jogja malah camping, itu luar biasa. Dan itu kalau Jogja ada banyak acara, ada culture show, nanti ada wayang kulit, atau ada acara adat ini, acara budaya ini, pasti ada sesuatu yang berlaku. Tapi kalau saya di Malaysia, mungkin di tempat saya bukan begitu tempat wisata ya. Jadi itu juga biasa gitu, sehari lalu sehari gitu aja. Jadi kalau saya di Jogja ya gak pernah bosan. Setiap negara pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Makanya ada nama wisata. Kalau saya bosan dengan Malaysia, saya ke Indonesia aja. Kalau saya butuh sesuatu, saya pengen merawat ke rumah sakit, saya pulang ke Malaysia. Atau saya rindu rumah, saya pulang ke Malaysia. Itu namanya best of both worlds. Kita ambil kelebihannya masing-masing negara. Walaupun Indonesia ada kekurangannya, tetapi kelebihannya lebih besar dan lebih banyak dari kekurangannya. Makanya itu orang asing datang ke Indonesia itu bertanya kami tahu, oh itu setiap negara ada kekurangannya. Tetapi kalau Indonesia itu orangnya sangat ramah, orangnya sangat baik hati, sehingga itu bisa jalan ke dalam hati, itu bisa tersentuh hatinya. Terima kasih sudah menonton sampai sini dan akhirnya saya dapat kabar bahawa saya akan kembali ke Indonesia tidak lama lagi. Jadi saya harus cepat-cepat sharing, cepat-cepat bikin video di YouTube untuk sharing dengan teman-teman tentang pengalaman saya di Indonesia, kerana nanti saya balik ke Jogja, saya lanjut kuliah. Mungkin saya akan slow lagi, saya akan upload video dengan lebih kurang kerana saya harus fokus dengan kuliah. Mungkin kalian udah lupa ya, saya ada koas kedokteran gigi, saya bukan YouTuber. Jadi saya bikin YouTube channel ini kerana saya sendirian di Malaysia, saya lagi alone gitu. Saya bisa sharing dengan teman-teman melalui YouTube saya, sharing tentang kerinduan saya terhadap Indonesia. Itu sebagai iseng gitu, have fun gitu. Dan pas saya balik ke Jogja, saya harus lanjut kuliah. Ya gitulah. Terima kasih sudah menonton. Kita sampai jumpa lagi.